1. Manakah dari tindakan berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban non-justisial berdasarkan pelanggaran Perda? A. Melakukan penyegelan terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin. B. Menindak tegas aksi demonstrasi yang berujung pada anarkis. C. Memberikan teguran lisan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. D. Melakukan penertiban parkir liar di kawasan terlarang. E. Menyita barang bukti yang terkait dengan pelanggaran Perda. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan, 1. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. Dan 4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada. Kewenangan tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat 2. 2. Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional Polisi Pamong Praja, Kementerian dapat berkoordinasi dengan lembaga berikut ini, sesuai dengan ketentuan. A. Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara. B. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. C. Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. D. Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. E. Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja, dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 Ayat 5. 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada A. Gubernur, B. Bupati Wali Kota, C. Menteri Dalam Negeri, D. Kepala Kepolisian Daerah, E. Kepala Kejaksaan Negeri. Satpol PP Kabupaten Kota dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Wali Kota, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kota. Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat 2. 4. Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Satpol PP meliputi A. Gedung kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapan operasional. B. Gedung kantor, kendaraan operasional, dan fasilitas kesehatan. C. Kendaraan operasional, perlengkapan operasional, dan pusat pelatihan. D. Gedung kantor, pusat pelatihan, dan perlengkapan operasional. E. Kendaraan operasional, fasilitas kesehatan, dan pusat pelatihan. Sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi 1. Gedung kantor, 2. Kendaraan operasional, 3. Perlengkapan operasional. Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 23. 5. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memenuhi standar pelayanan minima di berbagai bidang, termasuk ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Manakah pernyataan yang tepat mengenai SPM di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat? A. SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. B. SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM di tingkat provinsi dan kabupaten kota. C. SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat hanya berlaku di daerah perkotaan. D. SPM di bidang ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk pelindungan masyarakat. E. SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat hanya diatur melalui peraturan daerah.
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, mencakup SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi dan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Kota. Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 9 Ayat 1. 6. Pemerintah menetapkan standar teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dasar untuk memastikan mutu layanan yang optimal. Standar teknis tersebut sekurang-kurangnya memuat A. Prosedur pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, B. Pedoman evaluasi dan pengawasan kinerja aparatur negara, C. Strategi pemasaran dan distribusi barang dan atau jasa, D. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, E. Rencana pengembangan infrastruktur dan teknologi layanan. Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, 2. Standar jumlah dan kualitas personel sumber daya manusia, 3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 9 Ayat 4. 7. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan mutu pelayanan dasar dalam konteks Trantibum? A. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara keseluruhan. B. Ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup layak. C. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum yang lengkap. D. Efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pelayanan publik. E. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar, serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar suburusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 6. 8. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dapat menyebabkan beberapa akibat. Salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah kerugian material, yang berupa A. Kerusakan hubungan sosial antar warga, B. Kerusakan atas barang atau aset pribadi, C. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, D. Penurunan tingkat kriminalitas, E. Perubahan struktur pemerintahan daerah. Kerugian material berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 2. 9. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, anggota Satpol PP dapat menghadapi permasalahan hukum yang berujung pada proses di pengadilan. Bentuk dukungan yang diberikan kepada PNS Satpol PP dalam menghadapi perkara tersebut adalah berupa A. Pelatihan peningkatan kapasitas hukum, B. Pendampingan psikologis, C. Pemberian tunjangan risiko kerja, D. Bantuan hukum dalam perkara di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, E. Asuransi perlindungan kerja. Bantuan hukum yang diberikan berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 5. 10. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pengembangan karir harus dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Upaya pengembangan karir tersebut dilakukan melalui mekanisme A. Pelatihan dasar dan lanjutan secara berkala, B. Peningkatan kesejahteraan pegawai, C. Penugasan di berbagai wilayah kerja, D. Manajemen karir Satpol PP, E. Pengawasan langsung dari kepala daerah. Pengembangan karir dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 5 Ayat 2. 11. Dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, pejabat penyidik pegawai negeri sipil memiliki peran penting. Siapa yang berwenang menunjuk PPNS di lingkungan Satpol PP? A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur, C. Bupati Wali Kota, D. Kepala Daerah, E. Kepala Satpol PP. Penunjukan PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 4. 12. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas penyidikan mencakup beberapa tahapan penting, kecuali A. Penyusunan rencana penyidikan, B. Pengorganisasian penyidikan, C. Pelaksanaan penyidikan, D. Pengendalian penyidikan, E. Penetapan vonis terhadap pelaku. Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 3. 13. Proses menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat melibatkan beberapa tahapan. Berdasarkan siklus manajemen, tahapan yang umumnya dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah A. Identifikasi masalah, analisis akar masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, B. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, C. Pengumpulan data, analisis data, perencanaan, pelaksanaan, D. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, E. Identifikasi risiko, mitigasi risiko, pelaksanaan, evaluasi. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui tahapan 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pelaporan. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 4. 14. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP memiliki kewenangan tertentu untuk meminta bantuan. Kewenangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Siapakah yang dapat diminta bantuan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? A. Pemerintah daerah dan DPRD, B. Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, C. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, D. Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum, E. Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan atau lembaga teknis terkait. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan atau lembaga teknis terkait. Hal tersebut cantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 6 Ayat 1. 15. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oleh Satuan Polisi Pamong Praja harus mengacu pada A. Kebijakan pimpinan daerah setempat, B. Standar operasional prosedur Satpol PP, C. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, D. Keputusan bersama antara Satpol PP dan kepolisian, E. Arahan dari pemerintah pusat.
Penyelenggaraan penegakan perda dan perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi 1. SOP penegakan perda, 2. SOP penegakan perkada. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, Pasal 3 Ayat 1. 16. Dalam menegakkan kode etik Pol PP, Kepala Satpol PP dibantu oleh A. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, B. Tim Pengawasan Internal, C. Badan Kepegawaian Negara, D. Kepolisian Republik Indonesia, E. PTI, dan MKE Pol PP. Dalam menegakkan kode etik Pol PP, Kepala Satpol PP dibantu oleh PTI, Petugas Tindak Internal, dan MKE, Majelis Kode Etik, Pol PP. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, Pasal 14. 17. Seorang manajer menghadapi situasi di mana dia harus memilih antara mengikuti prosedur yang benar atau melakukan sebuah tindakan yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, meskipun prosedur tersebut dilanggar. Apa yang seharusnya dipilih oleh manajer tersebut? A. Mengikuti prosedur yang benar meskipun tugas menjadi tertunda. B. Mengabaikan prosedur dan menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Berdiskusi dengan tim untuk mencari solusi kompromi. D. Mengambil keputusan berdasarkan hasil yang lebih menguntungkan bagi tim. Integritas mengharuskan seorang manajer untuk tetap mematuhi prosedur dan nilai-nilai yang berlaku, meskipun ada tekanan untuk bertindak lebih cepat. Mematuhi prosedur mencerminkan komitmen pada standar etika dan organisasi. 18. Jika seorang manajer menemukan adanya ketidakjujuran dalam laporan keuangan perusahaan yang dia kelola, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga integritas organisasi? A. Menyembunyikan temuan tersebut untuk menghindari kerugian perusahaan. B. Mengonfrontasi pihak yang bersangkutan dan segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang. C. Menunda pelaporan hingga situasi perusahaan lebih stabil. D. Mengubah laporan keuangan untuk mencocokkannya dengan kenyataan agar tidak merugikan perusahaan. Integritas berarti berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Segera melaporkan temuan ketidakjujuran adalah langkah yang tepat untuk menjaga akuntabilitas. 19. Anda ditugaskan untuk memimpin sebuah tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Tantangan terbesar dalam memimpin tim ini adalah A. Menjaga agar setiap anggota tim merasa nyaman dengan perbedaannya. B. Memastikan semua anggota tim memiliki tujuan yang sama. C. Memilih satu budaya kerja yang akan diikuti oleh semua anggota tim. D. Memberikan tugas yang berbeda-beda kepada setiap anggota tim berdasarkan latar belakangnya. Keberagaman dalam tim dapat menjadi kekuatan, namun juga bisa menjadi tantangan. Tantangan terbesar adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana semua anggota merasa dihargai dan dihormati, terlepas dari perbedaannya. 20. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dari berbagai kalangan. Tindakan apa yang paling tepat untuk menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman? A. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dari kelompok minoritas. B. Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dalam pengambilan keputusan. C. Menjaga jarak dengan masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan. D. Menerapkan standar pelayanan yang sama untuk semua masyarakat tanpa memandang latar belakang. Prinsip kesetaraan adalah kunci dalam memberikan pelayanan publik. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.